mendengarkan materi tentang profil perusahaan dan produk-produk dari PTBS Corporation Syariah. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Bu Sri Novri, waktu dan tempatnya kami silahkan dengan hormat. Halo Bu Sri. Ya Kang. Ya, mantap. Baik, silakan Bu Sri. Terima kasih Pak Darmansyah. Nauzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah ya, tabarakallah untuk kepada Kang Agian, motivasi yang sangat luar biasa ya untuk kita pahami, kita dalami, dan lebih daripada itu sebenarnya bagaimana kita melakukannya dalam bentuk real ya, action kita masing-masing merencanakan. Jadi memang sukses itu direncanakan teman-teman, di planning. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita ya mulai besok ya, untuk lebih semangat lagi dalam merencanakan kesuksesan kita. Baik, kesempatan ini berbagi layar ya Pak Darmansyah. Iya Bu. Saya mau buka filenya. Iya ya. Berbagi. Mulai merekam di sini. Iya mulai. Mulai merekam ya. Iya. Siap. Bentar, saya buka dulu ya. Oke, baik teman-teman, saya dapat materinya bagian profil perusahaan dan produk. Di produk nanti supaya lebih ini ya, walaupun seminar per produk kita juga ada, tapi di sini nanti saya juga akan khususkan lah per segmen ya, biar lebih agak sedikit detail ya. Untuk nanti saya itu akan ngambil segmen pertanian dan skincare. Oke, kita mulai dari yang profil perusahaan. Jadi ketika teman-teman bergabung di PTBS ini, teman-teman harus memahami apa itu PTBS, apa itu perusahaannya, bagaimana perusahaannya. Maka di sini selintas kita akan bicara tentang 4 pilar perusahaan PTBS. Karena apa? Karena ketika teman-teman memahami 4 pilar ini, itu akan memberikan wawasan dan memberikan keyakinan kepada kita untuk mempromosikan perusahaan kita kepada orang lain, seperti itu. Adapun pilar yang pertama adalah kekuatan perusahaan, ya, kekuatan perusahaan. Kita tahu bahwa banyak ya di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang mengaku nomor 1 gitu, tapi kenyataannya itu perusahaannya hanya ada di website teman-teman. Realnya kantornya tidak ada, kantornya di luar negeri lah, terkesannya lebih wah gitu. Tapi entah ada entah enggak kita nggak tahu. Kita hanya mendapatkan perusahaannya lewat website. Tapi, kalaupun ada di Indonesia itu banyaknya juga sewa ya, sewa ruko gitu. Sehingga itu cukup mengkhawatirkan mungkin untuk kita bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang tidak dimilikinya sendiri gitu ya, yang sifatnya sewa. Tapi PTBS itu perusahaannya jelas bukan hanya di website saja, tapi memang punya gedung sendiri, bahkan bukan gedung yang terlihat di sini saja yang ada tulisan Best Corporation, tapi beberapa gedung di sebelahnya itu sudah milik PTBS. Ada satu gedung yang dijadikan masjid, ada gedung yang disewakan, Insya Allah ya. Jadi luar biasa, PTBS ini punya gedung sendiri. Sri, dan itu ya. Bu Sri, bisa nggak kalau handphonenya di landscape, jangan di portrait supaya kelihatannya besar nih layarnya. Jadi si handphonenya ditidurin tuh, diputar. Udah. Ini landscape atau portrait ini? Ini udah di landscape handphonenya. Udah landscape. Ini tadi portrait, sekarang landscape. Tapi di stop dulu Bu Sri. Ini kayaknya masih potret tampilannya. Jadi gimana dulu, caranya? Bagikan layarnya, diberhentiin dulu, bisa nggak? Cara berhentinya? Diklik zoomnya coba diklik. Bentar. Aplikasi zoomnya, nanti ada close di bawahnya. Klik. Zoom. Nah yang tengah itu buka zoom
Buka Zoom mana tadi Zoom? Diklik aja Zoom-nya. Udah. Nah, ini di close dulu tuh yang merah tuh. Oke. Nah, sekarang HP-nya di landscape. Puter. Landscape ya? Ditidurin, tapi diputer dulu pengaturan handphonenya. Udah. Nah, udah di landscape. Nah, sekarang kalau udah di landscape, buka lagi layarnya. Buka lagi PowerPoint-nya, nanti screen share lagi. Supaya nanti hasil videonya bagus. Tapi kok nggak ini ya? Buka Nggak dulu aja ikut coba. mutar ya? Nggak ikut mutar dia ya? Coba buka ininya, buka tadi aplikasinya, buka slide-nya dulu. Nah, udah muter kan? Iya, di sini kan mutar, pas dibuka ininya kok nggak muter dia, nggak ikut. Ini kan? Nggak apa, buka slide-nya coba, slide presentasinya buka. Oke, layar dulu. Bagikan layar lagi, terus buka PowerPoint-nya tadi. Mulai sekarang ya? Mulai sekarang. Nah, buka dulu presentasinya. Tar. Nggak muter dia, Pak. Nggak muter ya? Ini Bu, di ini Bu, yang di atas di apa namanya? Geser ke bawah, nanti yang ada untuk apa tuh? Potret. Nah, diklik potret, diaktifkan potretnya. Yang di atas yang mana nih? Pojok atas digeser ke bawah, kan biasa kita tarik ke bawah tuh muncul menu-menu tuh Bu. Di atas ada Bluetooth, speaker, dan ada apa namanya WiFi. Nah, situ dia. Ada iya. potret. Nah, diklik tuh pojok kanan atasnya tuh yang ada tulisan potret. Nah, tulisan potret, klik aktifkan Bu. Oke. Nah, muter ya. Siap. Udah ya? Udah Bu. Nah. Bentar. Mana dia nih? Buka aja materinya dulu Bu, baru diputar HP-nya. Oke. Udah kelihatan Pak? Udah. Oke. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih ini ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi PTBS kantornya jelas ya, tempatnya jelas. Jadi tidak hanya sekedar ada di website. Kemudian bicara dari segi legalitas. Nah, itu hal pertama mungkin yang mesti kita yakini ketika kita berbisnis di PTBS. Nah, kalau soal legalitas, alhamdulillah kita sudah PTBS sudah memenuhi syarat semuanya ya, bahkan sudah mendapatkan penghargaan. Kalau orang bilang kecap nomor 1, semua kecap nomor 1 ya, itu pengakuan dari mereka. Kalau kita nggak perlu kita mengakui, tapi sudah diakui teman-teman. Terbukti PTBS adalah perusahaan terbaik ya. Bahkan kemarin di tahun 2022, di saat masa pandemi, itu PTBS mendapatkan perusahaan terbaik dari segi perusahaan jaringan. Masya Allah, di masa pandemi saja, itu penjualan produk PTBS sangat tinggi ya, sehingga mendapatkan penghargaan terbaik dari LP2I gitu ya. Dan kalau soal penghargaannya sudah sangat banyak ya, produk terlaris, pertumbuhan mitra tercepat, seperti itu. Kemudian
PTBS dari segi perusahaan itu kita tidak ragukan lagi teman-teman, karena dia mempunyai kekuatan finansial. Bayangkan kalau perusahaan lain itu hanya punya 3, 4, 5 sampai 10 item produk, PTBS setiap bulannya sampai hari ini sudah 70 item produk yang dipasarkan. Artinya apa teman-teman? Artinya secara finansial PTBS ini betul-betul sangat kuat, karena ternyata saya juga baru tahu untuk membuat satu item saja itu sampai 1 sampai 3 miliar ya dananya ya. Nah, seperti itu. Tapi ini setiap bulan selalu menambah produk-produk yang berkualitas. Kemudian apalagi buktinya PTBS ini mempunyai finansial yang kuat. Dari tahun 2019 sampai 2023, kalau di sini 2022 sampai bulan ini ya, sampai bulan April setidaknya, itu PTBS selalu memberikan reward-reward yang sudah dicapai mitranya dan tidak pernah telat. Komisi-komisi harian, mingguan, bulanan juga ditunaikan dan tidak pernah telat. Masya Allah gitu ya. Bahkan PTBS masih punya ya dana cadangan yang lebih banyak mungkin daripada dana yang dibagikan kepada mitra-mitranya. Masya Allah. Jadi sangat tepat sebenarnya seperti yang disampaikan Kang Agian tadi. Kita berjuang di sini tidak sia-sia teman-teman, karena memang perusahaannya sangat kuat secara finansial. Jadi tidak ada istilah percuma berjuang, itu tidak ada di sini. Walaupun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita sukses sampai dapat rumah 1 miliarnya, insya Allah itu tidak akan merugikan kita dibanding kita bekerja dengan Kemudian dari segi ownernya teman-teman, Masya Allah, Pak Febrian ini orang yang sangat murah ya, suka bersedekah, sehingga ungkapan beliau ya yang sangat berkesan sama saya pribadi, terutama perusahaan ini berkembang bukan karena marketing plan yang hebat, bukan karena saya yang hebat, tapi karena Allah, ada campur tangan Allah dalam perusahaan ini. Sehingga dengan motonya Go Berkah No Riba, itu betul-betul terasa campur tangan Allah di situ gitu ya. Karena memang perusahaan ini visi misinya itu bagaimana ikut serta memerangi riba, yang riba itu sendiri juga sudah diperangi Allah gitu. Maka sangat wajar perusahaan ini dibantu oleh Allah dalam perkembangannya. Jadi itu ya dari perusahaan. Jadi sesuatu yang sangat layak untuk kita perjuangkan. Dan ownernya adalah orang yang sangat soleh ya, dan tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian dari segi produk, saya membahas 4 pilar ya, mungkin yang lainnya selintas saja, nanti produk kita akan bahas lebih detail. Produknya ada 5 segmen pasar untuk saat ini, dan semakin hari itu akan semakin berkembang juga gitu ya. Pertanian, peternakan, otomotif, kesehatan, skincare ya. Dari segi produk teman-teman, sekarang skincare dan herbal itu menempati urutan tertinggi ya dari yang terlaris ya di PTBS. 6 bulan terakhir itu skincare dan herbal menempati urutan nomor 1, mengalahkan produk pertanian. Artinya apa? Ternyata memang produk PTBS bukan satu segmen saja yang berkualitas, tapi semuanya betul-betul berkualitas. Tinggal nanti bagaimana di pasaran lagi pelemparannya gitu. Seperti itu. Dan bahkan hari ini inden, saking larisnya skincare inden, Ecomax juga mulai inden nih teman-teman yang udah cocok dengan Ecomax, diburu cepat Ecomaxnya, karena Ecomax udah mulai kosong ya di pusat. Seperti itu. Kemudian pilar yang ketiganya adalah marketing plan, yang tadi dibahas banyak sedikitnya oleh Kang Agian, nanti dibahas oleh Riansah. Nah ini tadi yang diingatkan oleh Kang Agian untuk kita bersama. Kekuatan pilar yang keempat adalah supporting sistemnya. Jadi kita di sini bergabung di PTBS nggak ujuk-ujuk langsung sukses, tidak. Tapi memang kita belajar. Kita belajar dulu maksimal, kita berjuang dulu, dan untuk belajarnya pun supporting sistemnya sudah disiapkan ya. Ada seminar rutinnya via offline dan online. Kemudian ada trainingnya juga offline dan online. Ada SLC-nya gitu ya. Ada SLC-nya bagi teman-teman yang betul-betul ingin menjemput pertolongan Allah. Banyak permasalahan rumah tangga itu rata-rata berawal dari permasalahan ekonomi ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman merasakan banyak permasalahan, apakah itu permasalahan di luar ekonomi
apalagi permasalahan ekonomi, tapi saya yakin rata-rata itu berawal dari permasalahan ekonomi. Maka rutinkan SLC, karena di situ kita ada zikir lunas hutang, ada kesempatan kita takarub ilallah 3 hari full, kita betul-betul berkhalwat ya dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon, mengemis kepada Allah supaya Allah turun tangan membantu permasalahan kita. Nah, itulah waktunya kita SLC. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung tapi belum pernah ikut SLC, saya sarankan ikut SLC. Sekali teman-teman ikut, teman-teman akan ketagihan insya Allah. Karena ini bagian dari supporting system dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Kemudian mungkin di momen ini juga khusus yang di Sumbar ya, kita SLC besok. Kalau dulu saya SLC-nya itu Kesia, habis habis uang 1 juta pulang balik untuk Kesia. Nah, sekarang teman-teman sudah ada SLC-nya di Sumatera Barat. Kalau tidak ikut itu kebangetan ya. Kemudian ada supporting system lainnya berupa website, iklan segala macam. Nah, itu. Artinya semuanya sudah disiapkan, tinggal kita mau tidak kita belajar, kuat tidak impian kita. Nah, itu lagi ya. Oke, itu tentang perusahaan. Berikutnya tentang produk ya. Baik teman-teman, kalau kita bicara produk, kita akan bicara tentang apa yang akan kita tawarkan kepada orang lain ya produknya. Karena PLBS ini, PTBS ini kan akad dasarnya jual beli ya. Dan karena akad dasarnya jual beli, maka harus ada produk. Produknya itu pun bukan produk ecek-ecek, bukan produk asal-asalan, bukan produk untuk sekedar penjawab tanya orang, tidak. Tapi memang produk yang dibutuhkan masyarakat, produk yang berkualitas, produk yang memang laris di pasaran. Buktinya apa? Buktinya produk itu bagus tidak bagusnya adalah tingginya repeat ordernya. Ketika sebuah produk repeat ordernya rendah, berarti memang produk itu pertama tidak dibutuhkan orang, kedua tidak berkualitas. Tapi luar biasanya PTBS semua produknya itu tinggi repeat ordernya. Makanya selalu ada pergantian gitu. Jadi produk-produk PTBS ini produsennya kan beda-beda ya, beda-beda. Nah, masing-masing produsen itu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap produknya. Mereka pun berlomba-lomba memberikan yang terbaik setiap produknya. Sebegitu ya, bagaimana luar biasanya Pak Febrian memilih ya produk-produk yang akan dipasarkannya. Gitu. Baik. Di sini saya akan coba masuk ke produk pertanian. Mungkin silahkan teman-teman yang cukup banyak di bidang pertanian silahkan mencatat nanti ya. Walaupun mungkin teman-teman juga udah sering ya ikut di Zoom Pak Wawan, tapi ternyata ada yang saya amati baik itu di grup pertanian konsultan PTBS ada ataupun di grup-grup kita ya, di grup Pejuang 1 Miliar, di grup mitra lah. Saya masih mendapati teman-teman sepertinya tidak mengikuti perkembangan dari pertanian ini gitu. Nggak tahu apakah teman-teman sekarang ini nggak ikut lagi. Mungkin dulu rajin ikut Zoom, kemudian sekarang nggak ikut Zoom lagi sehingga ilmunya masih ilmu yang lama sehingga terjadi pembaharuan tidak tahu. Gitu. Baik, kita akan masuk kepada produk pertanian. Saya akan membahas tentang best farming. Ya, best farming dalam pengertian SOP best farming ya. Kalau teman-teman mau melakukan demplot, turun ke lapangan dengan permasalahan petani mahalnya pupuk atau pupuknya merusak tanah segala macam, maka teman-teman harus kuasai apa itu produk kita gitu ya. Yang pertama adalah eco farming. Eco farming itu sendiri adalah bahan dasarnya mikroba yang berfungsi untuk pembenah tanah. Jadi kalau sekarang teman-teman, kalau ingin memakai eco farming, teman-teman nggak perlu fermentasi. Hari ini saya masih ada melihat teman-teman yang menganjurkan pakai fermentasi. Boleh pakai fermentasi, tidak dilarang. Tapi ternyata dari evaluasi formulator dan dari evaluasi Pak Wawan sendiri, fermentasi justru banyak membuat tanaman menjadi rusak, menjadi kuning. Itu penyebabnya apa? Itu penyebabnya orang di lapangan melakukan fermentasi tidak sempurna. Ketika teman-teman melakukan fermentasi terhadap dalam aplikasi eco farming,
fermentasinya tidak sempurna, itu akan berakibat kepada menguningnya daun-daun. Nah, di situ. Maka berubah SOP-nya dengan SOP yang lama, itu harus difermentasi. Sekarang ya, mungkin untuk kesekian kalinya saya ingatkan supaya tidak terjadi lagi di lapangan. Amannya tidak perlu fermentasi. Bagi petani sungguhan, artinya memang punya kebun, punya lahan yang betul-betul bisa fermentasikan, oke, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman menganjurkan kepada konsumen segala macam, tidak perlu difermentasi, karena tanpa fermentasi pun itu kandungan mikrobanya sudah luar biasa, teman-teman. Dalam eco farming itu kandungan mikrobanya sebelum fermentasi, eco farming itu kan 30 gram ya. Kandungan mikrobanya 170 miliar. Masya Allah ya. 170 miliar kandungan eco farmingnya. Jadi sangat tinggi mikrobanya. Jadi tidak perlu fermentasi karena itu sudah mencukupi gitu ya. Cukup dilarutkan dalam 1 liter air 15 menit langsung semprotkan ke tanah. Itu kalau pemakaian eco farming. Kalau teman-teman memakai SOP eco farming, tidak memakai yang lain, jangan pernah tinggalkan kimianya 25-50%. Ya, walaupun ada di beberapa tempat eco farmingnya 100%, tapi tetap bagus hasilnya. Berarti itu memang lahannya bagus, ya. Belum banyak terkontaminasi dengan pupuk kimia. Tapi SOP umum itu teman-teman tetap memakai kimia 25-50%. Seperti itu ya. Oke, SOP yang kedua dalam pemakaian pupuk PTBS ini, SOP base farming. SOP base farming ini kita pakai bisa untuk menghilangkan pupuk kimia 100%. Ingat ya, tadi SOP eco farming harus pakai kimia 25-50%. Kalau teman-teman ingin menghilangkan kimia, pakai SOP base farming. Base farming ini SOP-nya harus memakai 4 produk tadi. Eco farming kita pakai, fotosintesa dipakai, agen hayati dipakai, dan pilau slow release harus dipakai juga. Itu ya. Baru kita bisa meninggalkan kimianya. Seperti itu. Karena di situ saling menguatkan ya, NPK-nya saling menguatkan di sana. Saya mungkin akan banyak bicara teknis sedikit ya, karena ini banyak pertanyaan. Oke, untuk tanaman yang 60 ya, yang panennya 60 sampai 120 hari, SOP base farming-nya adalah untuk 1 hektar, teman-teman pakainya 25 box produk PTBS ya, untuk 1 hektar. Jadi konsepnya gini, kalau teman-teman kuasai dulu 1 hektarnya, kuasai dulu rumus 1 hektarnya. Nanti kalau seandainya lahannya cuma setengah hektar, kan tinggal di breakdown, tinggal dibagi 2. Kalau lahannya 1/4 tinggal dibagi 4. Nah, seperti itu ya. Untuk 1 hektar kita butuh 25 box produk base farming, 2 box eco farming, 2 box base farming slow release, 16 box fotosintesa, dan 5 box EPP atau agen hayati. Silakan dicatat. Teknisnya adalah 5 hari sebelum tanam itu semprot ke tanah 1 box EPP. Kenapa ke tanah? Kita antisipasi virus, bakteri bawaan tanah. Ya, antisipasi dulu. 5 hari sebelum tanam EPP 1 box. 3 hari sebelum tanam atau 2 hari setelah semprotan EPP, teman-teman semprotkan eco farming untuk 1 hektar cukup 2 box. Berarti 2 box itu larutkan dalam 1 liter air. 1 liter air itu bagi untuk 10 sampai 12 tangki semprot. Karena dalam konsep kita 1 hektar tuh 12 tangki semprot cukup. Karena dia bakteri, teman-teman, jadi tidak perlu basah-basah betul. Bakteri ketika kita semprotkan dia akan membelah diri, akan menjadi jutaan bakteri mikroba berikutnya. Maaf, bukan bakteri, mikroba maksud saya. Dia akan membelah diri menjadi jutaan mikroba berikutnya. Jadi tidak perlu terlalu basah ya. Biasanya petani kan suka nyemprot itu basah-basah. Kalau sini nggak perlu. Makanya 12 tangki semprot cukup sebenarnya untuk 1 hektar. Itu ya. Kemudian di hari menanamnya 0 hari itu menanam.
Nah, di hari ke-7, hari 21 dan hari 33, ada juga yang sebagian hari 35, terserah. Intinya hari ke-7, hari 21, hari 33 atau hari ke-35, teman-teman semprotkan Best Farming Slow Release. 1 saset larutkan dalam 28 liter air atau untuk 2 tangki semprot. Penyemprotannya kemana? Ke bagian daun, batang, dan perakaran. Berarti kalau untuk 1 hektar butuhnya sekitar 6 sampai 7 saset. Ya, waktunya 7 HTS, 21 HTS, dan 33 HTS. Berikutnya, hari ke-10, 25, 40, dan 55 itu semprotkan 4 saset ya, 4 saset fotosintesa, larutkan dalam 1 liter air langsung. 4 saset fotosintesa larutkan dalam 1 liter air, kemudian 1 liter air bagi untuk 12 tangki semprot. Karena kita kan luasnya tadi 1 hektar. 1 liter air bagi untuk 12 tangki semprot, lebih kurang sekitar 80 mili ya per tangki semprot. Setiap tangki semprot masukkan 1 saset fotosintesa. 1 saset EPP. Itu ya. Jadi di hari 10, 25, 40, dan 55 teman-teman itu sama caranya. Butuh 4 fotosintesa plus EPP 1 box. Paham ya sampai sini ya? Nah, seperti itu. Catatan kecil, perhatikan perkembangan tanamannya di bawah usia 35 hari. Ketika tanaman di bawah usia 35 hari masih tertinggal pertumbuhannya dari biasanya, berarti ada yang mesti teman-teman tambahi di situ. Tapi biasanya kalau sudah kena pilau slow release di hari ke-21 ya, di hari ke-21 itu perkembangannya biasanya jauh lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Itu masalah tanaman horti ya atau palawija. Bagaimana dengan tanaman keras atau tanaman tahunan? Tetap sama ya, tanaman keras atau tanaman tahunan itu kita bicaranya tentang pilau slow release kalau dulu. Sekarang namanya Best Farm Slow Release kalau sekarang namanya ya. Kalau saya bicara tentang Best Farm Slow Release berarti itu sama dengan pilau slow release. Dosisnya untuk sawit, durian, mangga itu 1 saset ya, yang 5 tahun ke atas, 1 saset 1 pokok sawit atau 1 batang. Tapi sekarang ini yang masih banyak yang belum tahu ya. Yang sekarang SOP terbaru, dan ini pun kenapa SOP ini disampaikan oleh Prof. Raden, evaluasi setahun belakangan. Karena apa teman-teman? Ada pilau slow release itu setelah ditanam, dibongkar lagi, tapi ternyata serbuknya tidak hancur. Masih sama seperti awal ditanam. Dan itu tidak ada perubahan ke tanaman. Ada beberapa seperti itu. Ternyata penyebabnya setelah diteliti adalah pH tanah yang fluktuatif, kemudian masalah iklim tahun belakangan yang tidak menentu ya. Makanya biasanya Pak Wawan kalau Zoom ya, itu teman-teman harus catat juga gitu ya. Ada 13 yang mempengaruhi hasil panen petani, salah satunya iklim atau cuaca, kemudian pH tanah, kemudian pH air, kemudian unsur NPK-nya, ya, unsur hara makro-mikronya. Nah, seperti itu. Salah satunya iklim. Maka Prof. Raden merekomendasikan apapun itu ya untuk tanaman keras, untuk mengantisipasi supaya serbuknya tadi lebih cepat hancur, teman-teman semprotkan fotosintesa dulu sebelum menanam pilau slow release. Karena fotosintesa di samping kandungan NPK-nya tinggi, dia juga menjadi pH solution. Dia bisa menaikkan. Ya, halo? Slide-nya enggak ini, Bu ya. Slide-nya tetap. Oh iya, saya yang itu. Saya yang ngambil yang ini, Pak. Bukan yang Iya, maksudnya enggak anu kan.
Oh ya, bukan yang tentang pertanian, bukan. Soalnya ada yang tanya nih. Slide-nya itu ya. Ditukar slide-nya. Bisa mau enggak apa-apa kalau memang jelaskan aja. Oh iya, ditukar dulu gitu. Ambil yang slide katalog produk berarti. Katalog produk. Mana katalog? Ada mana ya? Daftar konsumen. Ini waktu saya sampai jam berapa ini, Pak? Katalog produk flat fotosintesa. Ini apa? Ini lengkap. Di sini lengkap sih sebenarnya. Saja, Bu. Nah, ini aja dulu ya. Nah, ini ya. Ini aja dulu ya pilau slow release. Jadi teman-teman sebelum menanam pilau slow release, semprot dulu dengan fotosintesa. Dosisnya kalau khusus sawit 1 saset fotosintesa itu untuk 30 pokok sawit, berarti 1 saset itu teman-teman larutkan dalam 1 liter air tambah menjadi 60 liter air ya. Baru atau langsung larutkan dalam 60 liter air boleh juga. Jadi 1 pokok sawit 2 liter. Buat dengan sistem biopori. Selain sawit seperti durian itu boleh untuk 40 batang. Ya, untuk 40 batang. Seperti itu ya. Jadi kalau 1 hektar sawit itu biasanya rata-ratanya yang pelepah panjang 120 batang ya, 1 hektar itu biasanya. Berarti teman-teman butuhnya fotosintesanya 4 saset untuk menaikkan pH tanah, baru tanam pilau slow release. Pilau slow release untuk sawit yang masih berumur 2 tahun cukup 2 sendok. Jadi tanaman itu dikasih makan sesuai porsinya gitu. Sama kayak manusia, anak umur 5 tahun beda lah ya porsinya dengan kita yang dewasa. Gitu. Justru menyakitkan nanti kalau porsi kelebihan, overweight dia. Nah, cukup 2 sendok. Itu ya. Jadi ini mungkin kemarin yang diwanti-wanti sama Prof. Raden ya. Kemudian, nah ini ada juga yang ekosida, herbisiko, sudah sering diingatkan. Saya kalau ada yang bertanya tentang ekosida, herbiko itu, ini belum sama sekali pengurusannya masih sangat jauh teman-teman, masih sangat jauh. Makanya belum ada edukasi tentang ekosida dan herbiko. Yang EcoPlant Protector itu kenapa belum ada di website? Itu pengurusannya sudah selesai izinnya, tapi ada yang salah, jadi ngulang lagi. Ya, ngulang lagi. Makanya belum dimasukkan di website sama Pak Febrian. Dia udah selesai, tapi ada yang salah ternyata. Ngulang lagi. EcoFeed Base untuk peternakan juga masih dalam proses. Nah, ini dia fotosintesa tadi ya. Nah, jadi kalau untuk tanaman keras, teman-teman semprotkan dulu fotosintesanya. Seperti itu ya. Ini herbiko juga. Ini belum lagi. Saya nggak mau bahas itu ya. Gitu. Oke. Itu ya. Untuk sampai sini ada pertanyaan atau dilanjutkan dulu ya? Baik. Sudah selesai ya, Bu? Kenapa, Pak? Sudah selesai. Udah boleh kalau udah selesai. Maksudnya pemaparan materi dari Bu Sri udah selesai atau masih mau dilanjut nih? Oh, rencana masih saya ada. mau bahas dua segmen pertanian sama skincare. Masih ada waktu. Lanjut. Kalau nggak ada waktu cukup 1 aja dulu. Oh ya, kalau ini 1 aja dulu berarti, Bu. Oke, Karena siap. masih ada pemateri ya. Mungkin untuk bahas pertaniannya cukup sampai di situ dulu. Siap. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bu Sri Putri ya, Bapak Ibu. Insya Allah sangat dasar luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya apa yang disampaikan oleh Bu Sri Putri ya, Bapak Ibu. Baik, kita lihat dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Mungkin 1 atau 3 pertanyaan aja dulu karena masih ada pemateri ketiga. Baik.
apakah pupuk base farming slow release? Apakah pupuk base farming slow release apakah memang ditanam bersama sasetnya? Kalau tidak pakai saset, apa pengaruhnya, Bu? Pilau slow release Nah, Bu, apakah gini, ditanamnya aja? ya, dengan bungkusnya ya. Kalau dulu itu kan namanya pilau slow release. Pilau itu bantal, slow release itu berlahan karena dia kan untuk 3 bulan ya. Jadi harapannya dengan tidak membuka bungkusnya itu betul-betul bisa mencukupi untuk 3 bulan gitu. Karena penyerapannya tidak langsung gitu. Memang bertahan penyerapannya. Nah, seperti itu. Itu tujuannya kenapa tidak perlu. Dan lagi bungkusnya itu kan bisa hancur. Bungkusnya hancur supaya dia tidak langsung sekali makan gitu loh maksudnya. Jadi konsep dari pilau slow release itu berlahan-lahan diserap oleh tanah. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau buka tidak masalah juga. Apalagi dengan sistem sekarang sudah pakai fotosintesa ya untuk menaikkan pH tanah. Menurut saya memang amannya nggak usah dibuka, ditusuk-tusuk aja. Sehingga sesuai dengan kebutuhannya untuk 3 bulan. Baik, itu ya. Siapa nih? Dipsa. Kemudian Bu, untuk pohon pisang bagusnya pakai pupuk yang mana? Pohon pisang fotosintesa Pak, sama fotosintesa sama eco farming. Kalau mau pakai ininya bagaimana, Pak? Boleh dengan sistem pilau release dengan sistem semprot Pak ya, bisa. Semprot ke daun, batang, dan perakaran. Ya, fotosintesa sistem semprot juga ya Bu? Iya, fotosintesa sistem semprot juga. Ke batang, ke daun, dan sampai ke tanahnya ya Bu? Iya. Iya. Kalau pupuk jambu, apa pupuknya Umi dan gimana cara menggunakannya? Jambu apa? Ini jambu ini dalam pot apa enggak? Karena gini teman-teman, tabu lampot ya, tanaman buah dalam pot itu penyerapannya tidak sama dengan kita nanam di tanah ya. Jadi walaupun itu tanaman keras, tapi karena dia dalam pot itu dosisnya jangan disamakan dengan di tanah. 2 sendok cukup kalau untuk pilau slow release. Siap. Satu lagi ya Bapak Ibu. Ini ada sedikit Pak, mau saya komen Pak. Iya. Yang Econax. Yang Econax ya, itu yang saya mau anukan Bu, tanyakan juga. Iya. Yang sakit kepalanya. Ini Econax High Power maksudnya kali ya. Econax High Power ini memang kalau seandainya kepalanya sakit, berarti Bapak itu nggak cocok minum Econax-nya itu. Jangan dipaksakan. Karena Econax ini kandungan ininya agak tinggi ya, agak sedikit tinggi. Kandungan makannya itu agak banyak ya. Jadi kalau memang kepalanya sakit, berarti Bapak itu nggak cocok. Karena memang Econax ini tidak semua orang cocok. Dan itu pun, yang high power ya khususnya, itu pun dianjurkan untuk orang yang berusia 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah itu masih kuat lah ya, nggak perlu lah Econax. Kalau mau yang aman, X-Men pakai. X-Men memang dia tidak langsung, tidak instan ya, tapi dia bertahap akan membuat akan bertahan ya, akan agak lama memang daripada Econax, tapi dia lebih aman dan akan bertahan gitu, kekuatannya akan bertahan seperti itu. Jadi nggak usah diminum Bapak kalau minum Econax. Satu lagi rumusnya untuk yang herbal, apapun herbalnya itu teman-teman harus banyak minum air putih ya. Kenapa hilang? Harus banyak minum air putih. Oke Pak, itu Pak. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk sementara cukup dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut dulu ke pemateri yang ketiga. Baik, untuk Ibu Srino Putri kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparan dan ilmu yang telah dibagikan.